Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusef Saiful Rahman, NPM 202151033. Di video kali ini kita akan menyelesaikan beberapa soal. Ya, di sini di sebelah kanan di sini ada sudah beberapa soal ya. Nah, di sini kita akan gunakan software Maple gitu untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di sini. Oke, untuk soal yang pertama itu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Soalnya itu, tentukan nilai X dan Y dari persamaan X kurangi 7 sama dengan 6 dikali Y dikurangi 7. Persamaan keduanya, 2 dikali X tambah 4 sama dengan 5 dikali Y tambah 4 ditambah 9. Nah, kita akan menggunakan Maple ya untuk memecahkan soal ini. Yang pertama, untuk memecahkan soal persamaan linear dua variabel, kita menggunakan solve. Setelah itu, kita ketik kurung buka dan juga kurung buka kurawal. Nah, di sini kita akan mengetikkan persamaan yang pertama, yaitu X dikurangi 7 sama dengan 6 dikali Y dikurangi 7, lalu kurung tutup. Nah, ini persamaan pertama ya, kita pisahkan dengan koma. Setelah itu, kita tuliskan atau ketik persamaan yang kedua, yaitu 2 dikali X ditambah 4 sama dengan 5 dikali Y ditambah 4 lalu kurung tutup lalu ditambah 9. Nah, ini persamaan pertama, lalu koma, lalu persamaan kedua. Nah, setelah menuliskan persamaan kedua, kurung tutup kurawal, lalu kita pisahkan lagi dengan tanda koma. Setelah itu kurung buka kurawal lagi, kita tuliskan di sini yang akan dipecahkannya itu yaitu X, Y. Jadi kita akan mencari X dan Y-nya. Kurung tutup kurawal dan kurung tutup biasa lagi. Nah, setelah menuliskan seperti ini, kita tinggal klik Enter. Maka otomatis akan ada nilai X-nya 43 dan Y-nya itu 13. Nah, sekarang sistem persamaan linear 3 variabel. Kan tadi ini 2 persamaan ya. Bagaimana kalau misalnya 3 persamaan? Dengan menggunakan cara yang sama, kita ketik solve, lalu kurung buka kurawal. Nah, di sini berarti ada 3 persamaan ya. X tambah 5Y tambah 3Z sama dengan 16. Yang persamaan kedua, X dikurangi 2Y tambah 9Z sama dengan 8. Dan yang persamaan terakhir, yang ketiga, 2X ditambah Y dikurangi Z sama dengan 7. Nah, kita ketik persamaan pertama di sini, yaitu X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 16. Lalu koma. Jadi ini persamaan pertama. Setelah itu, setelah koma, kita ketik lagi persamaan yang kedua, yaitu 2X ditambah Y dikurangi, mohon maaf ya, persamaan yang kedua itu adalah X dikurangi 2Y ditambah 9Z sama dengan 8. Nah, setelah ditulis persamaan kedua, pisahkan lagi dengan tanda koma. Nah, yang terakhir kita tulis persamaan yang ketiga, 2X ditambah Y dikurangi Z sama dengan 7. Nah, setelah itu kurung tutup kurawal. Jadi persamaan pertama yang sebelah sini, lalu kita pisahkan dengan tanda koma, lalu persamaan kedua yang ini, lalu pisahkan lagi dengan tanda koma lagi, dan kita ketik persamaan yang terakhir yaitu ini, persamaan yang ketiga. Setelah seperti ini, kita klik koma, lalu kurung buka kurawal. Nah, kan yang ini mah X, Y ya, berarti kalau persamaan linear 3 variabel, yang dicarinya itu X, Y, Z. Jadi ada 3 ya. Lalu kurung tutup kurawal, dan setelah kurung tutup kurawal, kurung tutup biasa lagi. Setelah itu klik Enter. Nah, akan otomatis nilai X-nya itu sama dengan 3, Y-nya 2, dan Z-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi persamaan kuadrat. Tentukan faktor dari X kuadrat dikurangi 2X kurangi 15 sama dengan 0. Nah, untuk mencari faktor, kita tulis atau ketik faktor dalam kurung. Nah, kita tulis persamaannya, yaitu X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Lalu kurung tutup.
Untuk mencari hasilnya tinggal klik enter. Nah, maka X-nya itu sama dengan negatif 3 dan X-nya itu sama dengan 5. Selanjutnya, gambar grafik dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat tambah 4x dikurangi 7. Untuk menggambar grafik, kita tinggal ketik plot. Lalu kurung buka, fungsinya yaitu 2x kuadrat, 2x pangkat 2, ditambah 4x dikurangi 7. Lalu kurung tutup, lalu klik enter. Nah, otomatis gambar dari fungsi 2x kuadrat tambah 4x kurangi 7 itu ada di sini gitu. Jadi kita tidak perlu untuk mencari titik potong sumbu X, sumbu Y, dan juga mencari titik puncaknya gitu. Jadi kalau dengan menggunakan Maven, akan otomatis gambarnya itu ada di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi persamaan polinomial. Tentukan faktor-faktor dari, nah kalau faktor kita gunakan faktor lagi. Kita klik faktor di sini, lalu dalam kurung persamaannya yaitu X pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2, setelah itu dikurangi x ditambah 2 sama dengan 0, lalu kurung tutup. Setelah itu kita cek lagi x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat kurangi x tambah 2 sama dengan 0. Sudah. Setelah itu klik enter. Maka otomatis faktor-faktornya yaitu x sama dengan 1, x sama dengan 2, dan x sama dengan negatif 1. Selanjutnya, gambar grafik dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat ditambah 2x kurangi 3. Untuk menggambar grafik, kita tulis plot lagi, lalu dalam kurung, kita ketik fungsinya yaitu 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3, kurung tutup. Kita klik enter. Nah, jadi otomatis gambar grafik dari fungsi 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 hasilnya seperti ini ya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang limit. Nah, nilai limit dari x mendekati 7, x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 2 per x dikurangi 1. Untuk mencari limit, kita lihat di sebelah kanan ini. Nah, di sini ada kalkulus, lalu di sini ada limit fx mendekati a. Kita klik yang ini. Nah, di sini kita ganti angka a-nya. Angka a-nya kita hapus menjadi angka 7. Setelah itu f ininya diganti dengan x kuadrat dikurangi 3x tambah 2 per x kurangi 1. Karena ini bentuknya a per b, kita ke expression di sini, lalu pilih a per b seperti ini. Nah, yang pertama yang di atas ini kita ketik x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 2. Nah, yang bawahnya berarti x dikurangi 1. Nah, setelah itu kita klik enter. Maka hasil dari limit x mendekati 7, x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 per x dikurangi 1 hasilnya adalah 5. Selanjutnya tentang turunan. Diketahui fx itu sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3. Nilai dari f aksen 5 adalah, nah di sini untuk mencari turunan kita klik di mode kalkulus ini, lalu kita pilih d per dx, lalu f ini. Nah, lalu kita hapus yang f-nya, kita kasih tanda buka lalu tanda kurung, lalu kita klik atau ketikkan ininya apa namanya fungsi yang ingin kita turunkan. Di sini x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 3. Nah, klik enter, maka turunan dari x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 3 sama dengan 2x ditambah 4. Nah, di sini juga kan ditanyakan adalah nilai dari f aksen 5. Berarti kita ganti x-nya dengan 5, berarti 2 dikali 5, kurung tutup, ditambah 4. Berarti hasilnya adalah 14.
Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau kita misalnya ke sini, ada tulisan div dalam kurung f, x, lalu titik koma ya. Kita akan coba apakah bisa gitu. Kita tulis div dalam kurung, ininya fungsinya x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 3. Koma x-nya tadi berapa? 5. Kurung tutup, titik koma. Mohon maaf, di sini itu x ya. Nah, jadi hasilnya sama gitu. Ada dua cara gitu. Bisa klik di sini atau kita ketik div lalu pilih ininya x kuadrat tambah 4x kurangi 3 lalu diturunkan terhadap x gitu di sini. Nah, selanjutnya yang terakhir nilai dari integral 0 sampai 2 12x kuadrat dikurangi 4x tambah 1 dx. Nah, untuk mencari integral kita ke mode kalkulus lagi lalu kita pilih yang ini. Karena di sini integralnya tertentu ya, jadi kita pilih yang ini. Nah, di sini seperti ini. Lalu kita ganti yang bawah jadi 0. Yang x2 ini jadi angka 2. Setelah itu f-nya kita ganti menjadi 12x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 1. Maka hasilnya akan menjadi 26 gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat ketika kita ke sini ada muncul tulisan int dalam kurung fx sama dengan mohon maaf di sini ya. Fx sama dengan seperti ini, ada tulisan seperti ini. Sebenarnya bisa pakai int dalam kurung. Kita tulis 12x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 1. Nah, di sini ada error. Integration range or variable must be provided. Berarti di sini koma x. Kita coba. Nah, jadi integral dari 12x kuadrat dikurangi 4x tambah 1 diintegralkan terhadap x. Hasilnya adalah 4x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah x. Tapi di sini kita bisa lihat ada tulisan lagi yang lain. Di sini pakai koma. X sama dengan 0, X sama dengan 1. Kita coba. Ada error ya di sini. Atau kita hapus yang ini, terus kita klik enter. Oke, mungkin tinggal klik X saja di sini lalu klik enter. Maka ada integral dari 12x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 itu menjadi 4x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah x. Nah, kita kan di sini integralnya dari 2 sampai 0. Berarti kalau integral dari 2 sampai 0, berarti kita tinggal klik 4 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 hasilnya menjadi 26. Karena kalau dikurangi 4 dikali 0 dikurangi 2 kali 0 ditambah 0 kan hasilnya tetap jadi 0 ya. Jadi integral dari 12x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 dx itu hasilnya adalah 26. Nah, jadi seperti itu kita bisa menggunakan Maple gitu untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Dimulai dari materi tentang sistem persamaan linear dua variabel, di mana kita menggunakan solve lalu kita klik persamaan pertamanya, atau kita ketik di sini persamaan pertama lalu koma lalu klik persamaan kedua. Jangan lupa pakai kurung kurawal, koma, kurung kurawal lagi, x, y yang ini dicarinya. Otomatis akan ada di sini hasil x dan y-nya. Yang persamaan linear 3 variabel sama saja, tinggal ditambahkan lagi di sini persamaan pertama, koma persamaan kedua, lalu persamaan ketiga. Nah, di sini menjadi x, y, z karena yang dicari ada 3 ya.
sebenarnya ini bisa kita tambahkan menjadi sistem persamaan linear 4 variabel gitu. Jadi di sini tinggal tambahkan persamaan pertama, koma persamaan kedua, koma persamaan ketiga, koma persamaan keempat, dan yang ininya menjadi ada 4 gitu, bukan 3xyz, bukan ada 3 seperti ini, kan ini xyz. Nah, setelah itu untuk persamaan kuadrat tinggal menggunakan faktor, lalu kita ketik di sini persamaan kuadratnya, maka hasil dari x-nya adalah x sama dengan negatif 3 dan x sama dengan 5. Dan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, tinggal kita menggunakan plot dalam kurung, ketik fungsi kuadratnya, maka otomatis si fungsi kuadratnya ada di sini. Nah, untuk persamaan polinomial dan fungsi polinomial sama saja seperti persamaan dan fungsi kuadrat, kita menggunakan faktor dan juga menggunakan plot. Setelah itu untuk limit kita bisa menggunakan kalkulus, lalu di sini ada limit x mendekati a f, lalu kita tinggal ganti a-nya menjadi 7 dan f-nya menjadi fungsi yang akan kita limit, yang kita cari limitnya gitu. Dan untuk diferensial atau turunan, berarti d per dx, kita bisa menggunakan ini, lalu kita ketik persamaannya, lalu turunannya didapat, dan juga untuk integral kita bisa menggunakan yang seperti ini ya, atau yang ini kalau integralnya tak tentu. Nah, mohon maaf di sini ada yang terlewat ya, yaitu tentang matriks. Oke. Di sini diketahui B itu 2, 0, 0, 1. Dan C ditambah B itu 2, 1, negatif 3, 1. Tentukan matriks C. Berarti kan matriks C itu sama dengan, nah untuk memasukkan matriks kita pilih di sini matriks. Kita lihat di sini row-nya 2, kolomnya 2. Lalu kita insert matriks. Nah, di sini C ditambah B itu sama dengan 2, negatif 3, 1, 1. Atau C sama dengan 2, negatif 3, 1, 1 dikurangi B ya. Nah, di sini kita ubah menjadi 2. Baris 1 kolom 2-nya menjadi 1. Baris 2 kolom 1 menjadi negatif 3. Baris 2 kolom 2 menjadi 1. Nah, lalu dikurangi dengan B. B itu matriks 2 kali 2. Kita insert matriks lagi. Matriks B itu baris 1 kolom 1, 2. Baris 1 kolom 2, 0. Baris 2 kolom 1, 0. Baris 2 kolom 2, 1. Nah, setelah itu kita klik enter. Maka didapat C sama dengan 0, 1, negatif 3, 0. Oke, mungkin seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.